Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah ilmu politik. Saya akan mulai dengan terlebih dahulu menjelaskan buku yang saya gunakan untuk perkuliahan kali ini, yaitu buku Political Ideologies: An Introduction. Penulisnya adalah Andrew Haywood yang diterbitkan oleh Palgrave Macmillan Education di tahun 2017. Buku ini menjelaskan bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang sangat penting dan mempengaruhi masyarakat. Terlebih dahulu buku ini menjelaskan mengenai apa saja hal-hal dasar, hal-hal pokok yang perlu terlebih dahulu dipahami dalam mempelajari ilmu politik. Bab pertama buku ini memberikan judul sebagai yang sangat penting dan mengulas tentang ide dan ideologi. Lalu pertanyaan besarnya, apakah pentingnya ideologi dalam ilmu politik? Haywood menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap orang itu adalah pemikir politik. Baik dia sadari atau tidak sadari bahwa dia adalah pemikir politik. Makanya tanpa sadar orang-orang seringkali menggunakan kata-kata politik dalam kehidupannya sehari-hari dan menyikapi berbagai hal dengan ungkapan-ungkapan politik gitu ya. Nah, kata-kata yang mungkin kita sering dengar, misalnya ini adil, tidak adil, begitu ya. Harus ada kemerdekaan, kebebasan bersikap, persamaan, ini hak azazi. Kata-kata itu punya background dan sudut pandang politik yang mungkin belum diketahui oleh si penyampai atau orang yang mengucapkannya, apa itu background ilmu politiknya atau ideologinya. Juga terdapat kata-kata khas ideologi politik yang kemudian sering diucapkan orang, misalnya dia konservatif, dia itu liberal gitu, dia itu fasis, komunis, sosialis. Dan ini menarik sebenarnya karena ungkapan-ungkapan tersebut pada dasarnya menjelaskan bahwa dalam alam pikiran seseorang, sadar atau tidak sadar, seringkali mereka menggunakan pemahaman politik, ideologi politik dalam kesehari-hariannya. Tapi Haywood juga menjelaskan, meskipun seseorang sering mengungkapkan sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal politis, belum tentu juga orang itu memahami apa yang diucapkannya, baik secara aspek semantik, kesejarahan, atau kemudian aspek-aspek yang lebih dalam dalam pemahaman ilmu politik. Bahkan mohon maaf, mungkin sebagian orang berucap bahwa dia konservatif. Pada dasarnya dia tidak tahu betul apa itu konservatif. Seringkali kita menemukan orang menuduh orang lain komunis gitu ya. Backgroundnya hanya karena latar belakang benci, tidak tahu sebenarnya apa itu ideologi komunis kan gitu. Itu hal yang diungkapkan oleh Haywood. Dia bahkan memberikan pertanyaan-pertanyaan, apakah seseorang itu begitu mengungkapkan kata kita ini harus sama gitu ya di hadapan hukum misalnya, atau perlakukan seseorang dengan sama. Pertanyaan besarnya, kata Haywood, apakah orang yang mengucapkan itu betul-betul memahami apa itu equality? Apakah seseorang tahu bahwa seluruh orang itu betul-betul harus diperlakukan sama, atau tidak sepenuhnya harus sama? Pada prinsipnya memang manusia dilahirkan dalam
keadaan yang sama atau punya filosofi lahir dalam keadaan yang sama begitu. Tapi apakah kemudian setiap orang dalam gagasan ilmu politik memang harus diperlakukan sama? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menjadi penting yang dianggap perlu dipahami oleh orang-orang. Apakah di dalam ilmu politik, kajian-kajian ilmu politik, pemahaman ideologi itu betul-betul bisa dimengerti oleh setiap orang. Dalam kajian ini juga akan dijelaskan bagaimana orang betul-betul bisa mengerti sebuah ideologi. Misalnya ideologi fasis gitu ya. Orang harus tahu apa itu fasis. Apa ideologi yang dianutnya? Apa bedanya fasis dengan sosialis kan gitu? Di dalam buku ini dia menjelaskan ideologi politik itu kapan munculnya. Pertama, ada setidaknya 4 yang ingin dijelaskan di dalam buku ini terkait ideologi. Pertama, kapan muncul dan masa berkembangnya suatu ideologi. Kapan sebuah pemikiran dapat dikatakan sebagai sebuah ideologi, karena tidak semua ide itu bisa berujung menjadi ideologi kan begitu. Kedua, struktur pemikiran dari suatu ideologi. Ketiga, dalam hal apa suatu ideologi dapat dinyatakan sebagai kiri atau kanan atau tengah atau seperti apa. Bagaimana dapat dikatakan telah munculnya ideologi baru? Ini ada kiri, tengah, kanan begitu ya. Tiba-tiba ada sesuatu hal yang baru muncul dan dianggap ini merupakan ideologi baru. Kapan itu kemudian dianggap muncul gitu ya. Keempat, perkembangan atau perubahan dari ideologi politik tersebut ya. Ide berakhirnya sebuah ideologi juga akan kita bicarakan menurut Heywood di dalam bukunya. Kita sadar bahwa tidak semua pemikir politik berpandangan bahwa ide dan ideologi itu adalah sesuatu yang penting. Memang politik acap kali dianggap sebagai upaya yang terbuka dalam perebutan kekuasaan, tetapi apakah kemudian politik itu hanya soal kekuasaan atau ada hal yang lain? Itu perlu diperbincangkan dalam menjelaskan aspek ideologi dalam ilmu politik. Menurut Heywood, jika begitu pemikiran atau ide mengenai politik kadangkala bisa dianggap sebagai hanya propaganda kalau seandainya tujuan dari ideologi politik hanya mengejar kekuasaan. Jadi jangan-jangan ideologi-ideologi yang muncul ini adalah bagian dari propaganda supaya kita publik menganutnya, lalu orang yang mengajarkan ideologi itu memperoleh kekuasaan. Jadi semacam propaganda, agitasi bagaimana orang bisa yakin ya bahwa seseorang itu adalah orang yang akan layak memperoleh kekuasaan. Nah, jangan-jangan cuma propaganda itu, yaitu sebuah sebuah slogan-slogan yang dirancang sedemikian rupa untuk memenangkan atau mendapatkan dukungan masyarakat banyak, popular support. Nah, ini propaganda, slogan-slogan yang dibangun, orang-orang menjadi tertarik begitu ya. Janji surga kalau mendukung ini, perjuangan agama ini betul-betul demi rakyat, ini pimpinan yang muncul dari bawah, dia adalah figur yang menyatu bersama rakyat begitu ya. Ini figur-figur yang dekat dengan agama. Apakah ini adalah slogan-slogan ideologi politik atau memang sesuatu yang betul-betul nyata memperjuangkan kepentingan masyarakat? Heywood mengatakan apakah ideologi kerjanya hanya untuk merebutkan kekuasaan sehingga nanti
Pada dasarnya ideologi adalah propaganda murahan untuk mendapatkan kursi atau kekuasaan. Kita nanti akan melihat penjelasan Haywood lebih jauh soal itu. Akibatnya ide dan ideologi politik, mohon maaf ini ada telepon, saya stop dulu. Lanjut, ada teman-teman, tidak semua kalau kemudian tujuan ideologi hanya untuk merebut kekuasaan, berarti ide dan ideologi hanyalah sebagai pajangan untuk kepentingan yang sebenarnya tidak kepentingan publik, hanya kepentingan politik orang yang menginginkan kekuasaan. Haywood mengatakan jangan-jangan ide dan ideologi itu hanyalah window dressing, ya, pajangan yang memperlihatkan tampak yang elok-elok saja. Pada dasarnya ya tidak itu sesungguhnya di balik itu. Mengutip beberapa pakar yang bisa menjelaskan fenomena itu, Haywood menjelaskan misalnya pandangan ekonom Inggris yang bernama John Maynard Keynes yang hidup tahun 1883 hingga 1946, yang menjelaskan bahwa di dunia ini, katanya, yang dikuasai oleh para elit dibandingkan dari para pemikir teori ekonomi dan pemikir-pemikir politik, pada dasarnya apapun yang terjadi ya dikuasai oleh kalangan elit yang segelintir itu. Nah, cara Keynes menjelaskan inilah yang kemudian menarik bagi Haywood menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi dengan ideologi itu. Jangan-jangan ideologi itu muncul di dunia hanya basisnya bukanlah karena kedalaman pemikiran, kemuliaan tujuan, tapi jangan-jangan ada misi lain yang tersembunyi di dalamnya. Kalau lebih lengkap kutipan Keynes itu saya akan bacakan yang dikutip oleh Haywood, ya. Dia mengatakan bahwa seorang praktisi yang menyatakan dirinya terbebas dari pengaruh intelektual manapun biasanya merupakan budak dari gagasan ekonomi yang telah mati. Sebaliknya, orang yang gila yang memegang kekuasaan, madman in authority, kata Haywood, kata Keynes, yang pada dasarnya mereka mendengarkan suara-suara yang sesungguhnya tidak terang betul, jelas betul. Voice in the air, dia menggunakan bahasanya, adalah orang yang sesungguhnya menyaring kegilaan dari seorang intelektual yang baru menulis sesuatu pandangan kemarin sore, ya, academic scribblers katanya. Jangan-jangan itu fakta yang terjadi. Menurut Haywood, pandangan Keynes itu bisa dipertegas jika melihat sejarah, ya, bagaimana tindakan-tindakan manusia, apa saja sumbernya, apakah betul apa yang kuasa ideologi dalam praktik politik dunia ini betul-betul berasal dari academic scribblers, ya, anak kemarin sore yang baru menulis teori, begitu ya. Makanya saya nggak mau juga nulis teori, nanti jadi academic scribblers, dianut orang, lalu
orang menggunakan itu sebagai upaya untuk melakukan tindakan yang sesat. Contohnya menurut Heywood, gagasan atau ideologi kapitalisme modern yang terbangun di dunia pada dasarnya tidak berasal dari ekonom besar klasik yang menulis banyak hal seperti Adam Smith atau David Ricardo yang hidup di tahun 1772 hingga 1823. Misalnya dia memberikan contoh ya, komunisme Soviet itu dibentuk secara signifikan dari gagasan dan tulisan Karl Marx ya, dan Lenin. Serta harus diingat sejarah Nazi Jerman itu hanya bisa dimengerti jika kita membaca buku doktrin Adolf Hitler yang berjudul Mein Kampf, bahasa Indonesianya Perjuanganku. Kan tulisan-tulisan yang sebenarnya ya baru digagas kan, punya kepentingan dan egois tersendiri. Saya tidak ingin menjelaskan ini sebagai apakah saya membenci ideologi komunisme, membenci fasis Jerman, belum sampai ke sana. Kita masih mendiskusikan ternyata ideologi yang dulu pernah menguasai dunia, bahkan sekarang sudah mulai menguat lagi ya, dengan lahirnya neo-Nazi atau menguatnya komunisme, kekuatan komunisme yang berasal dari Cina. Pada dasarnya hanya dari seonggok pemikiran yang tidak banyak ulasan, tapi menjual gagasan yang menurut publik, wah ini mengena di diri saya, harusnya memang begini, begitu ya. Apakah pada realitasnya memang demikian dunia ini? Nanti akan dijelaskan oleh Heywood satu persatu per ideologi yang hidup berkembang di dunia. Heywood menjelaskan realitasnya, katanya dua kitab pandangan itu yang hidup di Soviet, komunisme dan Jerman, begitu ya, fasis Jerman itu, Nazi Jerman itu hanyalah pandangan subjektif satu sisi saja. Tentu tidak cukup untuk menghidupkan ideologi ini berakar dari betul-betul gagasan dan kehendak untuk perbaikan umat manusia. Jangan-jangan ini adalah ideologi untuk menguasai manusia lainnya. Ide-ide politik tidak hanya cermin pasif dari kepentingan pribadi menurut Heywood atau ambisi personal, tetapi menurut Heywood harus memiliki kapasitas yang memberikan inspirasi dan mengarahkan kepada tindakan-tindakan yang penuh dengan kebajikan politik agar budaya kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dia menggunakan bahasa, ide politik itu tidak boleh lahir dari ruang hampa. Tidak bisa dia hanya turun bersamaan dengan hujan. Nah, ini istilah-istilahnya kayak Minang begitu ya. Harus betul-betul berakar dari masyarakat, mengalami uji coba waktu yang cukup panjang, sehingga kemudian orang bisa menyusun bahwa inilah ideologi yang menjadi pagar mereka untuk berpolitik dan bernegara, bersosialisasi, mewujudkan cita-cita ekonomi dan kesejahteraan sosial. Pemikiran-pemikiran itu pada praktiknya ya bisa timbul berbeda-beda. Dia bisa panjang, bisa ternyata malah pendek, dan tentu saja tidak kuat ya. Sederhananya kata Heywood, praktik politik dan pemikiran politik adalah sesuatu yang saling berkaitan sebenarnya, karena akan butuh waktu dan kepekaan manusia menilai pengalaman kehidupan mereka untuk dipergunakan menjadi sandaran tata kelola kehidupan mereka bersama.
Itu sebabnya ide dan ideologi saling berkaitan secara konstan sebenarnya. Begitu pula antara sejarah dan kekuatan sosial terkait satu sama lain. Haywood mencatat bahwa ide dan ideologi yang mempengaruhi kehidupan politik bisa muncul dari berbagai cara. Pertama, katanya pemahaman terhadap struktur politik sehingga bisa menargetkan tujuan untuk memberikan inspirasi tindakan-tindakan kepada penganutnya. Kedua, membentuk suasana sistem politik. Jadi dia membangun sebuah sistem. Ketiga, tindakan sebagai bentuk upaya merekatkan sosial kemasyarakatan. Jadi ideologi itu muncul karena struktur politiknya demi tujuan tertentu. Kedua, sistem politik terbangun. Dan ketiga, dia mampu merekatkan komunitas. Pada tempat pertama, ideologi menyediakan sebuah perspektif, cara pandang, atau lensa yang membantu orang melihat dunia agar dimengerti dan dapat dijelaskan apa tujuan-tujuan kita hidup di dunia. Jadi orang karena ideologi itu dia menjadi paham, wah kita harus begini karena ini demi kepentingan bersama misalnya, maka kita harus berbuat yang seperti ini. Kedua, orang hanya melihat dunia sebagaimana mestinya dia harapkan melalui kepercayaan, opini, dan asumsi. Baik sadar atau setengah sadar, setiap orang menganut kepercayaan politik tertentu dan nilai-nilai yang mengatur tabiat dan tindakan political activism. Ya, orang tidak bisa dia bilang saya ini independen, saya tidak menganut kelompok 01, tidak menganut 02. Pilihan berada di tengah-tengah itu pilihan politik juga. Jadi tidak boleh dibilang wah golput itu orang yang putus asa dengan pilihan-pilihan politik. Tidak, golput itu adalah pilihan politik. Mereka sedang memperjuangkan politik bahwa apa yang ada dalam pilihan-pilihan sistem politik tidak layak untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Jadi jangan salah paham ya, itu juga politik. Dan boleh begitu, jangan orang dilarang begitu untuk menentukan bahwa dia tidak punya pilihan. Jadi dalam politik penting juga kita membedakan mana ide dan ideologi dan tindakan politik. Orang bisa berpikir sesuatu, belum tentu mereka bertindak. Orang bertindak sesuatu, belum tentu dia basisnya ideologis. Ya, mendukung ini basisnya ideologis kok. Oh, enggak juga. Karena kadang-kadang yang mau dipilih juga tidak ideologis, begitu ya. Dia bilang bahwa kita anti ini, tapi setelah pemilu nanti bergabung, ya. Wing-wing, ya. Politisi dalam ranah ideologi tentu menjadi subjek yang penting, dan mereka bisa dipengaruhi dua hal tadi. Satu, ide dan ideologi. Dua adalah tindakan politik. Ya, para politisi bisa dipengaruhi satu di antaranya, ya, bisa juga dipengaruhi kedua-duanya. Karena dia menganut ideologi A, dia bertindak A, ya. Bisa juga dia menganut ideologi A tapi bertindak B. Kita bilang mereka tidak sinkron. Sebaliknya, dia bisa saja tidak menganut ideologi apapun tapi bertindak mirip dengan ideologi tertentu. Nah, ini nanti kita akan ulas ya di dalam kajian-kajian kelas ilmu politik kita. Pertama, tanpa perlu kita ragu lagi, politisi itu pasti menginginkan kekuasaan. Kalau ada politisi mengatakan saya turun ini sesungguhnya memperjuangkan kepentingan ibu bapak, tidak ada satu detik pun di kepala saya melintas kursi kekuasaan, di jiwa saya tidak menginginkan itu pasti bohong.
pasti menginginkan kepentingan politik. Makanya di beberapa sistem politik, politisi itu tidak ditanya lagi, Anda menginginkan kekuasaan? Iya pasti menginginkan kekuasaan. Tapi harus yang ditanya adalah, sebelum Anda berkuasa, apa yang telah Anda lakukan untuk kami? Apakah itu sesuai dengan tujuan dan harapan-harapan kami? Kalau tidak, berarti ngapain kami harus memilih Anda? Selama ini Anda di mana saja, gitu ya. Tapi inilah kelemahan pemilih kita. Orang mau duduk, dikasih cuma 65 ribuan, gitu ya, sarung, sirup, begitu. Lalu harus mengorbankan 5 tahunan, dijajah, dalam quote and quote ya, tanpa dipedulikan apa kehendaknya. Sistem politik yang baik, saya tidak cerita Indonesia yang tadi ya, itu negeri antar bantah. Sistem politik yang baik adalah membuka ruang bagi orang yang telah bekerja bagi komunitas untuk diberikan ruang maju dalam kancah politik, memperjuangkan lebih lanjut komunitas itu. Jadi ya silakan kita kasih Anda kekuasaan, tapi lanjutkan perjuangan Anda yang berkaitan dengan komunitas kami. Nah, itu pentingnya. Video ini jadi penting untuk petani, tukang becak, ojek online, agar mereka bisa mengerti perjuangan politik itu bisa sangat beragam dan sah-sah saja sepanjang mereka sudah bekerja demi kepentingan kita sebelumnya, sebelum maju ya. Oleh karena itu, pada titik tertentu jangan salahkan para politisi bertindak pragmatis. Mereka punya kepentingan memperoleh kekuasaan, lalu diharapkan mereka adalah orang-orang suci yang turun entah dari mana ya, seperti para resi, tidak akan melakukan kehendak yang berbeda dari apa yang mereka ucapkan. Itu kita terlalu naif. Para politisi mestinya memang pragmatis, tetapi harus ada pagar yang membuat mereka tidak bisa mengingkari apa yang mereka telah janjikan. Inilah yang disebut sistem ya. Mereka tidak bisa. Kalau mereka ketahuan mengingkari janji, ya akhirnya mereka tidak akan bisa dipilih kembali atau bahkan dipecat oleh pemilihnya. Politisi itu jarang mencari kekuasaan hanya untuk kepentingan sendiri. Nah, ini harus kita camkan betul. Politisi kita itu dia untuk memperoleh kekuasaan kadangkala tidak untuk kepentingannya sendiri, tapi ada orang lain yang menjadi sponsornya untuk duduk di kekuasaan, menjalankan kepentingan orang lain itu. Mereka juga memiliki kepercayaan, nilai-nilai, keyakinan, conviction ya, keyakinan, tentu dengan derajat berbeda yang diyakini publik, terutama pemahaman mereka terhadap kekuasaan. Kedua, ideologi politik membentuk sistem politik. Sistem pemerintahan sangat beragam dan umumnya terkait dengan nilai-nilai prinsip yang khusus ya. Kenapa mereka memilih monarki, lalu kenapa mereka memilih republik dan segala macam, itu tentu ada pilihan-pilihan dan nilai-nilai politik di dalamnya. Misalnya absolute monarki, kadang-kadang beberapa di antaranya berasal dari ide-ide keagamaan. Kalau tidak salah saya pernah menceritakan misalnya pemahaman the divine right of the king, hak ketuhanan para raja. Raja-raja itu dianggap sebagai perwakilan Tuhan di muka bumi, oleh karena itu dia berhak menjadi raja. Ini pemahaman yang berkaitan kepada nilai-nilai keagamaan. Sistem politik Barat yang ada saat ini pada dasarnya memang terbangun dari prinsip-prinsip demokrasi liberal yang pada dasarnya negara di Barat itu dibangun atas komitmen pembatasan kekuasaan dan pemerintahan yang konstitusional, percaya dengan pemerintahan perwakilan yang berasal dari pemilu yang reguler dilaksanakan
secara reguler itu. Tapi bukan tidak mungkin ada nilai-nilai agama di dalamnya yang kemudian dianggap oleh para pendiri bangsa dan negara Amerika menjadi penting sebagai pagar-pagar agar kemudian kepentingan politik yang diperjuangkan tidak hanya kepentingan dari si politisi tadi atau sponsornya. Berikutnya dengan cara yang sama, sistem politik komunis juga bekerja sebagaimana sistem demokrasi liberal itu, yang mereka dikaitkan dengan Marxisme-Leninisme. Kita akan belajar nanti ideologi ini apa itu menurut Haywood ya. Walaupun di dunia saat ini didominasi oleh pola demokrasi liberal yang dianut oleh banyak negara, tapi nilai-nilai yang dianut oleh dalam ideologi politik komunisme itu juga hal yang menarik kita bahas lebih lanjut karena itu merupakan refleksi dari ide politik. Terakhir katanya di bab ini, ide-ide dan ideologi itu dapat bertindak sebagai perekat sosial dalam satu kesatuan dan nilai dan kepercayaan. Demokrasi liberal ya sudah, karena memang masyarakatnya menginginkan itu ideologinya, mereka bersatu menjadi sebuah negara. Ada yang minoritas tidak suka dengan ideologi itu menjadi warga negaranya, tetapi mereka punya komitmen juga bahwa walaupun ini ideologi negara yang dijalankan negara, kami harus Anda lindungi. Begitu juga dengan negara-negara komunisme ya. Ini idenya kami yang minoritas Anda lindungi. Kalau ada ternyata minoritas tidak terlindungi, artinya negara itu sudah menyimpangkan kesepakatan ideologisnya atau penguasa yang melakukan penyimpangan, begitu ya. Tapi itu pandangan terlalu idealis. Pada praktiknya bisa banyak hal yang terjadi kenapa negara itu menyimpang. Terakhir, ideologi politik ditetapkan dan dikaitkan dengan kelas sosial tertentu. Misalnya satu, liberal dikaitkan dengan kelas menengah, konservatif dikaitkan dengan kelompok aristokrat yang rendah hati, membumi, gitu ya. Ketiga, sosialisme dikaitkan dengan kelas pekerja dan seterusnya. Tentu saja, menurut Haywood, ide-ide itu merupakan refleksi dari pengalaman hidup mereka, ketertarikan mereka kepada suatu hal, aspirasi yang mereka dapatkan di kelas sosial mereka masing-masing. Ide dan ideologi juga dapat mengikat kelompok-kelompok dan kelas berbeda menjadi satu kelas ya. Dia kelas-kelas berbeda, sudah kita bergabung, ideologi ini menyatukan kita ya. Dan bisa jadi Pancasila misalnya menyatukan gagasan banyak orang, termasuk misalnya gagasan negara barat dengan pandangan-pandangan Islam, itu bisa menyatu di negara-negara Muslim yang mempercayai Islam sebagai prinsip umum yang mereka harus yakini, tetapi mereka mengelola negara dengan prinsip Barat misalnya. Itu bisa saja menyatu sepanjang mereka bisa mengolahnya sedemikian rupa dan kompatibel dengan kehidupan mereka bernegara. Ideologi politik yang menyatukan publik akan menjamin stabilitas, ini untungnya ya. Ideologi politik yang menyatukan masyarakat sosial itu, dia membangun stabilitas, dan stabilitas tidak hanya sosial, tapi juga stabilitas hukum. Meskipun, kata Haywood, sistem yang menyatukan pandangan itu akan menyatu secara alamiah di antar kelas, tetapi juga bisa dipaksakan agar sistem itu menyatu. Misalnya ada kelompok orang tidak suka ideologi A, tetapi tidak juga mereka punya ide atau gagasan ideologis mereka tidak diterima oleh mayoritas kelompok yang lain. Mereka mungkin dipaksakan menyatu ke dalam ideologi itu. Ini yang kemudian disebut sebagai rekayasa ideologis agar kemudian tingkat kepatuhan publik dapat dikendalikan atau dikontrol oleh kekuasaan.
Contoh negaranya bisa macam-macam, bisa fasisme, komunisme, rezim fundamental agama dan segala macam. Ini kemudian jadi hal penting yang kita pahami dalam dunia ilmu politik. Kita akan tuntaskan dan bahas lebih lanjut di lain waktu. Terima kasih.